Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah isi hatinya yang terdalam. Yang terdalam dari isi hatinya. Kurang lebih kayak gitu ya, lihat aja nanti aku bikin judul temanya di thumbnail apa. Oke, ini genre reading, bisa resonance, resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Apalagi ya, kita mau cek energi seseorang ya, jadi aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya ya. Silakan. Udah, kita langsung mulai. Isi hatinya yang terdalam adalah apa ya, kayaknya dia itu ingin ini kayak masalah timing ya, timing waktu. Bentar deh, intuisi aku mau ngomong apa ya. Ini sebenarnya banyak banget kayaknya artinya, cuma aku harus milih yang tepat. Itu tuh apa ini, satu kartu tuh banyak banget guys, artinya anggaplah 10 gitu ya. Ini aku harus pilih 1, 2, 3 apa sih arti yang sebenarnya apa di sini yang mau dia omongin ya. Isi hatinya yang terdalam ini terkait timing dan waktu. Apa dia mau ketemu kamu tapi dia masih nunggu waktu yang tepatnya itu kapan, atau kalian udah pisah dan dia masih ingat kapan terakhir kalian komunikasi, atau kapan terakhir hubungan kalian tuh berpisah gitu ya, atau selesai. Tapi sebenarnya ini kalian udah hubungannya udah selesai, apa hubungannya baru ya? Ini energinya macam-macam sih kalian. Soalnya aku lihat di sini ada kartu yang bilang kalau ini tuh kayak hubungan baru kenal, baru dekat, atau baru menjalin gitu loh. Atau kalian masih pendekatan, bisa juga sih. Tapi ini terkait waktu. Kalau misalnya kamu lagi PDKT ya, kalian berarti baru kenal atau baru dekat gitu ya. Ini dia mungkin lagi nunggu waktu yang tepat. Entah kapan dia menawarkan hubungan ke kamu, kapan dia mengutarakan perasaan. Karena di sini aku lihat ada seseorang yang kayak lagi baper, mungkin baper, falling in love kalau kalian lagi PDKT. Tapi kalau misalnya kalian udah pisah, energinya makin lama makin menjauh, karena di sini juga ada yang lagi menjauh, ya berarti kalian energinya makin lama makin jauh, berarti dia sebenarnya ini sih mungkin dia udah kenal sama orang baru atau udah punya hubungan sama orang baru, tapi bapernya masih ke kamu gitu loh. Kalau kalian energinya makin lama makin jauh, mungkin dia lagi nunggu waktu yang tepat untuk minta maaf sama kamu atau mau komunikasi. Itu yang kalau udah berjauhan ya energinya ya. Aku lihat di sini kayaknya ya, yang mau dia isi hatinya yang terdalam adalah mungkin saat ini kita berjauhan dan komunikasi kita tuh kayaknya gak baik, dan aku bakalan nunggu waktu yang tepat, kapan waktunya buat komunikasi sama kamu ya. Kalau kalian lagi PDKT, dia mau coba new relationship saat ini. Tapi kalau kalian orang masa lalu udah gak komunikasi, ya itu mungkin dia mau bilang kalau dia ada rasa bapernya itu mungkin gak enak hati ya, bapernya gak enak hati, terus kayak entah mau minta maaf, entah pernah ngelakuin salah. Nah ini kalau hubungannya udah berjauhan ya, kalau masa lalu. Isi hatinya yang terdalam adalah kalau kamu feminin, dia tuh kayak mau bilang, kamu kok sibuk banget sih, kok kamu kayak cuek banget sama aku, kayak aku sering banget deh cari-cari perhatian kamu, entah lakuin apa, bolak-balik bikin status di sosial media atau apa, tapi kamu cuek aja, nggak ngegubris gitu.
Itu kalau misalnya kamu feminin. Tapi kalau misalnya maskulin, yang mau dia bilang adalah ya kita mungkin udah sibuk masing-masing ya. Kamu sama urusan kamu, dia juga sama dunianya gitu. Kita juga udah berjauhan, mungkin udah diam-diaman juga, nggak saling tegur sapa. Kamu juga udah sibuk sama dunia kamu. Dia mau bilang itu sih. Kalau dia feminin ya dia juga lagi sibuk sama hal lain kayaknya ya. Energinya sama-sama cuek sih. Kalau femininnya ini cueknya karena dia memang sengaja cuek gitu ya, kayak yaudah mau cuek terus akhirnya dia fokus ke hal lain. Tapi kalau misalnya maskulin, aku ngeliatnya maskulinnya memang kayak sengaja gitu, sengaja mau pergi atau sengaja mau menjauh, sengaja mau cuek, nggak peduli atau pura-pura cuek gitu. Padahal dia ini apa ya, kesel deh kayaknya kalau si maskulin ini kayaknya kesel aku ngerasanya. Kalau si feminin ini ya memang cuek gitu. Isi hatinya yang terdalam adalah kalau feminin mungkin dia mau bilang kayaknya saat ini aku nggak bisa ngebiarin kamu lebih dekat lagi ke aku nggak bisa ngebiarin kamu masuk ke dunia aku gitu. Karena aku lihat si femininnya ini kayak kasih batasan loh, kasih batasan tapi nggak bener-bener ketutup banget gitu loh. Jadi istilahnya kalau misalnya dia kasih batasan nih, ibarat pagar itu kan dalamnya ada sela-selanya. Nah kamu tuh sebenarnya masih bisa masuk, masih bisa tembus gitu loh ya. Jadi seandainya si feminin ini kasih batasan, kamu tuh masih bisa nerobos masuk ke dunianya dia. Kalau kamu paksa gitu. Kalau paksa tuh maksudnya apa ya? Misalnya si feminin ngasih batasan. Nah si maskulinnya tetap gitu ya, chat, tetap hubungin, dia masih oke gitu. Aku ngerasa dia masih bakalan bales gitu. Mau kamu chat apa, mau kamu hubungin, pasti masih dibales. Ya walaupun sebenarnya dia mau kasih batasan gitu. Anggaplah gini, misalnya kalian tiap hari intens nih chat-chatan, sehari misalnya 5 kali. Karena dia mau kasih batasan ke kamu, ya mungkin ya dia ngerespon chat kamu cuma sekali atau 2 kali gitu. Intinya ada inilah, berkurang lah gitu intensitasnya kalian ya. Ya jadi mau dia bilang adalah ya dia memang mau kasih batasan gitu loh ke kamu. Nah si feminin ini kayaknya nggak ngebiarin si maskulinnya itu lebih dekat lagi. Aku ngerasanya gitu, soalnya dia kayak menutup diri, kayak nggak membiarkan si maskulinnya masuk gitu loh, nggak membiarkan maskulinnya mempersilahkan masuk untuk lebih dekat sama dia, untuk kenal lebih jauh atau untuk apa. Dia kayak nggak mau memberikan batasan, terus juga kayak dia nggak kasih jalan si maskulinnya buat lebih kenal dia lagi atau masuk atau buat lebih deket lagi. Dan si femininnya aku ngelihat kayak mungkin hatinya juga kayak udah ini ya, kayak dia menutup hati ya. Aku ngerasanya tiba-tiba aku mau ngomong gini ya, aku ngerasanya si feminin ini kayak punya ini deh, luka-luka masa lalu, luka-luka trauma di masa lalu. Aku ngerasa si femininnya ini nih kayak ada trust issue. Dia kayak nggak gampang buat percaya seseorang gitu loh. Kalau dibilang dia butuh cinta atau enggak ya masih 50-50 sih, kayak ya mungkin dia nggak butuh-butuh banget cinta gitu. Karena kalau yang aku lihat ya, kalau si feminin dia tuh kayak punya segalanya, everything lah, kita bisa bilang dia punya segalanya. Karena kalau aku lihat di sini apa ya, energinya tuh kayak seseorang yang dia punya apa aja gitu. Ibaratnya ya dia finansialnya oke gitu ya, terus apalagi karirnya oke. Pokoknya dia punya apa aja, makanya bisa dibilang ya dia nggak butuh-butuh banget cinta. Dan kebetulan mungkin historinya dia ya dalam percintaan mungkin nggak terlalu bagus, nggak terlalu baik. Jadi dia kayak
nggak terlalu apa ya, nggak terlalu percaya gitu. Sama lawan jenis juga nggak terlalu percaya. Kalau dia feminin, dia tuh mau bilangnya gini ya, kalau ada seseorang yang mau deketin dia tuh langsung kayak peka banget, ini orang mau ngapain sih deketin dia gitu, mau temenan aja, mau PDKT atau apa gitu. Jadi dia tahu harus kayak gimana sikapnya. Karena ini kalau dia feminin, aku ngerasainnya nih energi agak-agak sombong ya. Bukan sombong gimana-gimana sih, ibaratnya tuh kalau dia feminin kayak dia nggak suka menye-menye ya, dia lebih kayak yang pasti-pasti aja. Jadi ketika ada seseorang yang deketin dia mau tahu nih tujuan orang ini apa deketin dia gitu loh. Kalau untuk main-main atau mempermainkan, kayaknya dia nggak ada waktu untuk urusan itu, karena banyak banget hal yang lebih penting yang dia pentingin, yang dia urus gitu. Jadi dia nggak ada waktu buat main-main atau nggak ada waktu buat ngurusin orang yang mau main-main aja ya. Isi hatinya yang terdalam yang mau dia katakan adalah dia tuh kayak lagi abis-abisan. Aku nggak ngerti ini abis-abisan apa, entah dia punya masalah keuangan atau lagi banyak pengeluaran atau finansialnya lagi bermasalah gitu. Cuma dia mau bilang kalau apa ya, kayak abis-abisan lah, banyak pengeluaran atau keuangan yang gak bagus, finansialnya gak bagus. Kalau dia seseorang yang udah punya pasangan ya, gak tau tiba-tiba aku mau ngomong gitu aja. Kalau dia seseorang yang udah punya pasangan, mungkin dia mau bilang kalau ada seseorang di sampingnya tuh yang selalu ngawasin dia, selalu apa ya, selalu ada di sampingnya dia gitu. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau buat dia yang udah punya pasangan ya. Isi hatinya yang terdalam adalah ini, dia mau bilang kalau dia tuh nungguin kamu. Kayaknya kalian energinya jauh banget deh. Jauh banget tuh apa ya, kayak bener-bener jauh gitu loh. Entah lokasinya jauh atau memang kalian LDRan atau memang saat ini lagi menjauh, tapi energinya tuh jauh banget. Jadi di sini sebenarnya ada seseorang yang lagi nungguin. Mungkin nunggu kamu kontak dia. Nunggunya tuh kayak sedih sebenarnya loh. Entah dia feminin atau maskulin ya, aku cuma bisa bilang nungguinnya tuh kayak sedih banget. Energinya tuh kayak sedih. Bukan seseorang yang marah tuh, bukan sebenarnya, sedih. Ini kayak energi orang galau, antara mau menutup hati atau masih menunggu. Iya. Dia kayak udah menutup rapat-rapat gitu loh. Kayak oh ya udah, dia mau menutup hati buat kamu, tapi masih ada apa sih, kayak masih nungguin gitu loh. Bingung kan? Tapi gini, kalau misalnya kamu berhubungan sama orang yang memang lagi cuek dan kamu tahu dia tuh tipe yang pekerja keras, career minded ya, money oriented, pokoknya pikirannya tuh materi terus. Nah dia ini sebenarnya lagi fokus juga ke finansial atau ke karirnya. Kayak dia bener-bener ribet sama karir atau finansialnya, jadi dia fokusnya juga kebanyakan ke situ dari mereka ya. Isi hatinya yang terdalam yang mau dia sampaikan adalah ini tuh kayak energi seseorang yang susah banget tidur. Ini kayak overthinking, mungkin dia di malam hari mikirin kamu kali ya. Apa ya, kayak dadanya tuh sesak gitu loh. Pernah gak sih ngerasain kayak kita kangen sama orang, kayak kita udah lama banget gak ketemu sama orang, terus tiba-tiba dada kita tuh sesak gitu pas inget orang itu. Ya entah mungkin ada yang kangen, ada yang sakit hati, atau ada yang ngerasa masih terluka. Ini orangnya ini kayak susah banget ini apa, tidur. Entah dia insomnia atau ini aja gitu loh, ada gangguan sulit tidur, atau memang ya sejak dia ada masalah sama kamu mungkin ya, seandainya kalian punya konflik, ini dia susah banget tidurnya. Mungkin dia kepikiran kamu, atau mungkin dia sering mimpiin kamu juga, terus akhirnya tiba-tiba kebangun gitu ya.
Coba kamu tanya diri kamu sendiri, kamu suka mimpiin dia nggak? Kalau kamu suka mimpiin dia dan susah tidur juga, ini berarti kalian energi ini apa? eh ya misalnya energi twin flame atau soulmate gitu ya. Yang apa sih, kayak kontak batin ya. Kontak batinnya tuh ini banget, kencang banget kan kalau twin flame atau soulmate ya. Karena ada soul connection, jadi kayak terkoneksi terus gitu. Kalau orang-orang yang punya soul connection biasanya itu dia ini apa? Energinya tuh ini mirror. Apa yang kamu rasain biasanya juga dia merasakan hal yang sama. Kalau dia nggak tenang, kalau dia ngerasa gelisah, mungkin aja kamu lagi manggil-manggilin dia, atau vice versa. Kamu lagi nggak tenang gelisah, mungkin dia lagi manggil-manggilin kamu gitu ya. Orang-orang yang punya soul connection ini biasanya strong ya. Koneksinya tuh strong. Jadi kalau sesuatu terjadi, misalnya dia lagi sakit atau kamu lagi sakit atau apa, itu tuh kebaca banget, kerasa. Ya kalau kamu mikirin dia, mungkin dia juga mikirin. Atau kalau kamu mikirin dia, mungkin dia juga lagi manggil-manggil kamu di sana atau narik-narik kamu. Jadi energinya ya ketarik-ketarik terus gitu. Susah jadinya. Isi hatinya yang terdalam. Kebanyakan mereka itu sekarang ya lagi banyak yang ada proses healing. Ada juga yang kayak lagi menenangkan diri. Ya. Istilahnya dia tuh kayak lagi apa ya, membersihkan dirinya gitu loh, menenangkan dirinya. Isi hatinya yang terdalam, ini banyak dari mereka yang kayak lagi proses healing. Ya mungkin kalian juga nggak tahu kalau mereka tuh lagi proses healing. Tapi ada juga yang mereka mau bilang mereka tuh kayak lagi ngerasa hampa atau kosong. Banyak hal yang kayak apa ya, istilahnya apa ya, banyak hal yang bikin dia tuh jadi ngerasa kesepian, kosong, hampa. Makanya di sini tuh kelihatan kayak ada seseorang yang menghibur dirinya sendiri. Mereka banyak, tadi kan aku bilang ya, mereka banyak menghibur dirinya sendiri tuh. Di sini kan alone time. Iya, dia tuh kayak lagi sering sendirian. Entah dia lagi sering sendirian, lagi asik sama dunianya sendirian, atau fokus sama diri sendiri, atau dia lagi apa ya? Tadi aku mau ngomong apa sih? Iya, atau dia kayak lagi menghibur diri aja gitu. Tapi bisa dipastikan dia tuh lagi banyak sendiri energinya. Ini sebenarnya dia bisa dibilang nggak baik-baik aja ya. Anggaplah emosionalnya dia ini kan naik turun tuh, nggak stabil. Nah itu makanya dia kayak lebih sering sendirian atau apa ya, me time, asik sama dunia dia sendiri. Itu kebanyakan kayak gini orangnya. Dan banyak dari mereka kayak set boundaries, kayak kasih batasan ke orang-orang. Entah batasan atau memang dianya aja yang kayak lagi menjauhkan diri dari siapapun. Banyak dari mereka yang lagi menutup diri juga, nggak bener-bener bisa terbuka gitu loh sama circle-nya, sama sekelilingnya. Jadi mereka lebih milih buat sendirian. Ya sedih atau senang ya sendirian gitu. Isi hatinya yang terdalam yang ingin dia sampaikan adalah, bisa dibilang saat ini dia kayak lagi gak pengen diganggu. Ada beberapa dari mereka yang kayak lagi gak pengen diganggu. Entah memang lagi sibuk, atau yang tadi lagi stress release gitu ya. Mungkin mau melepaskan stres, pengen banyak istirahat, santai, relax gitu. Banyak dari kalian yang komunikasinya lewat batin. Kayaknya lewat batin, telepati. Karena di sini aku lihat ada beberapa dari kalian atau mereka yang udah cukup spiritual. Kalau yang soul connection ya, yang apa suka terkoneksi, itu bisa juga
komunikasi lewat intuisi gitu ya, kayak saling memanggil, makanya ketarik-tarik terus gitu ya. Kayaknya sih banyak dari mereka nih yang kayak suka narik-narik atau manggil-manggil kamu kayaknya. Jadi komunikasinya lewat situ walaupun kalian gak ketemu, itu bisa. Ini banyak dari mereka yang spiritual kayaknya, jadi sering manggil-manggil sering manggil-manggil kamu. Coba kamu suka ngerasa nggak? Biasanya tuh kalau orang manggil-manggil kebanyakan itu di malam hari sama di jam-jam ibadah. Kalau muslim mungkin pas sholat gitu ya. Coba di jam-jam kayak gitu, kalau kamu tiba-tiba ingat seseorang, itu biasanya seseorang lagi manggil-manggil kamu. Ya mereka sengaja atau enggak ya, tapi kamunya pasti langsung keinget gitu. Tiba-tiba langsung keinget dia. Nah itu biasanya mungkin ada seseorang yang lagi manggil-manggil. Ya. Tuh, kan tadi aku bilang ya, pas aku lihat dari kartu yang di sini. Dia ini kebanyakan kan kayak lagi ini, menghibur diri. Ini tiba-tiba di sini ada kartu sing. Iya, dia kayak lagi pengen nyenengin dirinya, mungkin dia stres atau apa gitu. Tapi dia sendirian aja, nggak mau merepotkan orang lain. Ya, senang, happy, sedih ya dia sendirian aja. Banyak dari mereka ini sebenarnya jiwanya healer, jadi mereka bisa menyembuhkan dirinya sendiri loh. Sesakit hati apa, terluka atau apa, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya dengan dia menghibur diri, itu dia udah bisa healing. Iya, dia udah bisa healing. Isi hatinya yang terdalam, apa ya, ada yang pengen bilang mungkin gini ya, dia tuh masih setia nungguin kamu. Dia masih setia nungguin kamu, dia masih ada di sini, dia masih ada kapanpun kalau kamu hubungin dia, telepon atau kamu minta bantuan dia tuh ada gitu, kayak I'm here, kayak ya dia di sini, nggak kemana-mana. Itu ya. Isi hatinya yang terdalam, ada rasa dia mungkin pengen ketemu kamu ya, pengen ketemu terus kayak ngobrol, hangout atau apa gitu, kayak spending time aja, spending time bareng-bareng, update kehidupan gitu ya. Ini sebenarnya energinya kayaknya mirror deh kamu sama dia. Kalau kamu lagi nggak mau banyak ngomong, dia pun kayak gitu sama energinya. Isi hatinya yang terdalam. Mungkin bisa dibilang ya, dia tuh fokusnya masih ke kamu. Iya, ibaratnya bisa dibilang kayak kamu masih seseorang yang penting dan kamu tuh masih dunianya lah gitu. Fokusnya dia masih ke kamu. Ya ibarat ibarat dia bumi ya. Ibarat kamu matahari atau bulan, dia bumi, pokoknya kalian saling ini deh, entah kamu atau dia sih sebenarnya, tapi aku lebih fokus ke dianya sih. Ibaratnya ya kalian tuh, kamu itu bumi ya, bumi mengelilingi matahari, atau kamu misalnya bulan, terus bulan mengelilingi bumi, pokoknya fokusnya tuh, porosnya tuh ke situ gitu. Iya. Nah, anggap gini, kamu itu bumi, terus dia itu planet. Nah, planet-planet, jadi kayak dia tuh ibaratnya ya, dia tuh bayang-bayang di hidup kamu, tapi dia tuh selalu fokusnya ke kamu gitu loh. Entah apa, dia tuh pengen bilang kayak dia tuh cuma hal kecil ini pandangan dia ya, dia tuh cuma sebagian kecil dari hidup kamu, tapi dia tuh seperti hantu yang membayang-bayangi hidup kamu terus gitu. Entah dia ngerasa dia ganggu kamu atau enggak, ibaratnya ya dia tuh selalu ada walaupun energinya jauh, tapi dia selalu mantau kamu, dan ibaratnya kamu tuh dunianya dia ya. Fokusnya dia tuh masih ke kamu.
Cuma entah gimana yang mau dia bilang adalah dia tuh kayak nggak mau action untuk saat ini, karena aku belum lihat sih ya. Salah satu alasannya adalah dia pengen sabar-sabar dulu untuk saat ini. Kalau kamu nungguin dia action, kayaknya agak susah ya. Kayak jangan diharapin deh untuk saat ini gitu, kayak belum bisa diharapin. Karena apa? Bener, tadi kan aku mau bilang kayak dia ada fokus hal lain gitu. Nah ini ada beberapa hal yang memang dia fokuskan untuk saat ini. Jadi perhatiannya dia tuh juga kayak lagi ini pay attention sama hal-hal lain ya, sama karir, pekerjaan, sama material things. Apalagi kalau dia maskulin, tipe-tipe yang mengejar apa ya, yang mengejar kemapanan atau stabil finansial gitu ya. Ibaratnya 24 jamnya dia tuh di situ aja muternya ya, di hal-hal duniawi. Di hal-hal duniawi, iya benar. Dan dia ngerasa apa ya, dia harus mengejar itu hal-hal duniawi itu, dan dia juga ngerasa kayak hal-hal duniawi itu tuh belum dia dapetin. Nah makanya dia lagi mengejar itu juga. Agak susah ya. Kalau orangnya duniawi banget, udah duniawi, banyak mau, terus yang dia mau juga belum dia dapetin menurut dia. Nah itu kan berarti apa ya, ibaratnya waktunya dia tuh 24 jam udah ke situ aja gitu. Paling relationship cuma 1-2 jam gitu, selebihnya ya dia mikirin yang lain-lain. Nah isi hatinya yang terdalam, nah ini nih kan di awal aku udah bilang ya, mereka tuh banyak yang kayak lagi mikirin waktu ya, nunggu waktu yang tepat atau apa. Untuk sekarang mungkin sabar-sabar dulu. Nah ini ada lagi kartunya, dia kayak lagi nungguin waktu. Kayaknya ada sesuatu yang mau dia sampaikan deh, tapi dia lagi nunggu waktu yang tepat. Karena kalau aku lihat sambil dia nunggu waktu itu, dia kayak kepoin kamu, masih kayak memantau kamu atau stalking kamu gitu ya. Kayaknya sih gitu, dia pengen mastiin kabar kamu, atau kayak nih kamu moodnya gimana hari ini. Kalau moodnya enak ya mungkin dia mau chat, hubungin atau apa gitu ya. Ya ibaratnya gitu deh. Yang dalam isi hatinya yang terdalam, dia mau bilang kalau apa ya istilahnya, mungkin ya pikirannya dia tuh masih ke kamu terus. kayak di situ-situ aja pikirannya, porosnya ke kamu aja. Ya misalnya ya, mau musim berganti, mau bulan berganti, tahun berganti, kok masih ke kamu aja gitu. Ada sebuah kekosongan atau kehampaan yang dia rasain nih. Hati kecilnya tuh yang mau dia bilang adalah dia tuh senang bisa kenal sama kamu. Kalau kalian udah hubungannya udah lama banget ya, mungkin dia mau bilang kalau dia merasa beruntung bisa deket sama kamu, bisa kenal sama kamu. Ini nih energinya ada seseorang yang insecure kayaknya. Kenapa insecure ya tapi ya, dia ngerasa kecil gitu loh, kayak ada perbedaan di antara kalian. Perbedaan apalah, macam-macam sih harusnya. Perbedaan perbedaan kasta, atau perbedaan tingkat kemapanan, kan insecure kan yang tadi, atau beda keyakinan, agama, atau apa gitu ya. Pokoknya di sini ada ngerasa ini deh, kayak ada ngerasa kayak merendah gitu rasanya. Isi hatinya yang terdalam ya, kalau dia mau bilang sama kamu, dia tuh ngerasa menjauh, udah merasa menjauh sama kamu, atau ya kalian udah berjauhan sekarang. Dia mau bilang kalau misalnya hubungan kalian udah berantakan, dia tuh mau bilang kayak gimana ya cara memperbaiki hubungan ini, kayaknya udah kacau banget,
apa masih bisa diperbaiki gitu loh. Kebanyakan kalian ini menjauhnya tuh tiba-tiba. Ada sesuatu yang bikin emosi atau marah, terus tiba-tiba hubungannya langsung boom gitu ya. Langsung kacau, langsung chaos. Atau ada juga yang karena satu hal, terus ada sesuatu yang bikin shock, kaget, terus akhirnya satu persatu menjauh atau tiba-tiba menjauh gitu. Jadi nggak jelas, lama-lama tuh hubungannya nggak tahu apa, kayak menjauh satu persatu terus nggak ada closure, dibiarin gitu aja hubungannya, kayak gitu ya. Tapi walaupun kayak gitu ya, dia tuh sebenarnya nungguin kamu. Banyak hal yang dia pikirin ya, entah mikirin kamu atau mikirin yang hal-hal lain juga. Tapi dia masih nungguin kamu. Karena aku lihat di sini tuh fokusnya masih ke kamu. Dia masih suka stalking, masih suka kepoin kamu. Iya. Dan apa ya, bisa jadi kayak di waktu-waktu tertentu dia tuh mikirin kamu. Misalnya pagi, siang, sore, malam, itu tuh dia ini keinget atau kepikiran. Mungkin kalau mereka tipe yang apa sih, suka gampang gelisah ya, mungkin pas mereka lagi apa bekerja atau apa, itu pikirannya nggak tenang mungkin ya, karena kan fokusnya ke kamu terus gitu loh. Dan mereka ini banyak banget yang energinya lagi nggak jelas. Iya, energi nggak jelas tuh apa sih? Kayak semacam dia aja tuh nggak ngerti sama perasaannya sendiri tuh gimana. Dia aja tuh nggak paham dia tuh lagi kenapa. Nah itu energi lagi nggak jelas. Atau mungkin ya memang orangnya nggak jelas kali ya. Tapi menurut aku ya, kalau kalian lagi berharap dia berbuat sesuatu gitu ya untuk kamu atau untuk hubungannya, aku ngerasa kayaknya untuk akhir-akhir ini kayaknya dia nggak bakal ngelakuin apa-apa deh. Walaupun sebenarnya dia ada keinginan buat ngelakuin sesuatu, tapi kalau dia bilang nanti waktunya belum tepat ya sama aja kan. Iya. Oke, ini zodiaknya mereka. Ada zodiak Cancer, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Virgo, Leo, dan Gemini. Inisial hurufnya mereka ada huruf T, G, C, R, B, O, L, A, S, U, E, dan N ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.